Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how's it going? I hope you are doing well today. Selamat datang kembali di Master Excellent 94. I'm Nazrin, glad to see you again. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu cara menggunakan rumus if ganda. Now let's get started. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menggunakan rumus if tunggal. Di rumus if tunggal itu menggunakan dua logika saja, yaitu benar dan salah. Sedangkan di rumus if ganda memiliki banyak logika, bisa lebih daripada satu sehingga dia disebut if ganda. Misalnya seperti ini. Kalau di if tunggal, di sini terdiri hanya dua logika saja, yaitu benar dan salah. Misalnya tuntas dengan tidak tuntas, atau lulus dengan gagal. Seperti itu rumus di if tunggal. Sedangkan di rumus if ganda seperti ini. Terdiri dari lebih dari dua kategori. Misalnya di sini cukup, kurang, baik. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan intinya, yaitu bagaimana cara menggunakan rumus if ganda. Nah, kegunaan dari rumus if ganda ini adalah kita dapat membuat lebih daripada dua logika. Seperti ini ya misalnya ya. Nah, di sini sangat bermanfaat sekali bila kita ingin mengkategorikan data lebih daripada dua. Oke. Ini kita lihat di sini kita sudah punya logikanya, yaitu jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 85 maka predikatnya baik. Logika yang kedua yaitu jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 75 maka predikat cukup. Logika ketiga yaitu jika nilai rata-rata lebih kecil dari 75 maka predikatnya kurang. Logika ini bisa kita tambah, bisa menjadi 4, 5, 6 dan seterusnya. Di sini untuk memudahkan saja kita gunakan 3 logika saja. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu. Oke. Ketik sama dengan, ketik if, kemudian buka kurung, kemudian kita klik sel ini, klik rata-rata ini, kemudian kita buat logikanya yaitu lebih besar sama dengan, kita tentukan angkanya di sini 85, maaf, di sini angkanya 85. Oke, titik 2, tanda kutip. Kita buat sini kategorinya yaitu baik. Tanda kutip lagi, titik 2, ketik if lagi, buka kurung lagi. Kita klik sel ini lagi. Ini. Oke, kita ketik logikanya yaitu lebih besar sama dengan, di sini 75. Logika yang kedua di sini 75. Kemudian titik 2. Kemudian tanda kutip, kemudian kita ketik cukup, tanda kutip lagi, titik 2 lagi. Nah, yang ketiga ini kita tak perlu lagi mengulangi seperti ini. Kita cukup ketik saja tanda kutip dan langsung saja kita masuk di sini, kurang. Tanda kutip lagi dan tutup kurung, enter. Ini klik saja atau enter. Oke. Oh, ini salah tadi ya. Kurang satu huruf, kita bisa memperbaikinya di sini. Klik di sini. Klik cukup, enter. Oke. 80, maka predikatnya cukup. Untuk angka di bawah ini, kita tak perlu lagi mengulangi rumusnya. Cukup kopikan saja rumusnya dengan menderak seperti ini. Atau kita double klik saja seperti ini. Nah, sekarang kita cek satu persatu apakah benar atau tidaknya logika ini. Kita lihat di sini 85 predikatnya cukup. Kita cek di sini lebih besar dari atau sama dengan 85 maka predikatnya baik. Oke, tidak masuk ya. Di sini termasuk dalam kategori cukup. Kita lihat di sini rata-ratanya, logika yang kedua, rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 75 maka predikatnya cukup. 80 ini lebih besar dari 75 maka dikategorikan cukup. 72 kurang. Ini masuk ke
logika yang ketiga, yaitu lebih kecil dari 75, maka predikatnya kurang. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, pahamlah, gampang saja kok. Sekarang kita coba rubah di sini. Kalau di sini kita rubah, maka di rumus predikat ini juga akan berubah. Misalnya di sini saya rubah menjadi angka 100. Maka dia akan berubah menjadi baik. Itu kelebihannya. Enak kan? Ini kita rubah misalnya menjadi 95 misalnya, akan berubah menjadi baik. Nah, ini kalau logikanya 3. Kalau logikanya 4, ini sama saja. Mungkin harus kita praktekkan juga ya supaya paham. Oke, kita tambah satu lagi logikanya ya di sini ya. Ini kita copy dulu ya. Kita tambahkan menjadi 4. Kita pastekan di sini atau paste. Di sini kita rubah menjadi 95 dengan kategori baik tetap. Di sini kita rubah menjadi 80 misalnya dengan kategori cukup. Di sini kita rubah kategorinya menjadi 70 misalnya dengan kategori kurang. Di sini kita rubah dengan kategori 50 dengan predikat gagal. Ini hanya contoh saja ya. Nanti disesuaikan dengan kondisi kawan-kawan saja. Nah, yang pertama, lebih besar sama dengan 95, predikat baik. Logika yang kedua, lebih besar sama dengan 80, maka predikat cukup. Logika yang ketiga di sini boleh kita tambah dengan sama dengan di sini. Sama dengan lebih besar boleh di sini lebih besar. Lebih besar sama dengan 70, maka predikat kurang. Lebih kecil dari 50, maka maaf di sini lebih kecil dari 70, maka predikat gagal. Oke. Nah, di sini kita hapus dulu predikatnya. Kita ulangi rumusnya. Pertama, ketik sama dengan, kemudian ketik if, kemudian buka kurung. Kemudian kita klik sel rata-rata ini. Oke. Kemudian kita ketik logical testnya, yaitu ini lebih besar sama dengan 95 misalnya. Kemudian titik koma tanda kutip. Di sini predikatnya baik. Baik. Tanda kutip lagi. Titik koma lagi. Ketik if. Buka kurung. Kita klik sel ini lagi sampai nampak tanda tambahnya. Kita klik lagi. Kemudian kita ketik logical testnya lagi. Di sini lebih besar sama dengan 80. Lebih besar sama dengan 80. Kemudian titik koma, tanda kutip lagi. Kategorinya atau predikatnya cukup. Tanda kutip lagi, titik koma lagi. Ketik if lagi. Buka kurung lagi. Kita klik sel ini lagi sampai kelihatan tanda tambah ya. Di sini. Dia kalau seperti ini tidak bisa, harus kelihatan tanda tambahnya seperti ini. Oke, tanda tambah besar. Oke, kita ketik lagi logical testnya, yaitu lebih besar sama dengan 70, lebih besar sama dengan 70, titik koma, tanda kutip lagi, predikatnya kurang, tanda kutip lagi, titik koma lagi, tanda kutip lagi. Oke, kecuali atau selain daripada itu, ini logika yang keempat logikanya. Kita ketik gagal. Gagal, tanda kutip, tutup kurung, enter, bam. Ini kita yes atau kita enter saja. Kemudian kita tinggal double klik. Oke. Kita cek satu persatu apakah keempat logical test ini ada semua. Adalah. Apa pula tidak ada. Pertama, baik. Ini baik. 95. Lebih besar dari atau sama dengan 95, maka nilainya baik. Oke. Ada ya. Yang kedua cukup. Yang nih cukup ada. Kurang. Cukup nih 80.
lebih besar atau sama dengan 80, maka dikategorikan cukup. Kurang. Okey, kurang. Kita cek ya. Lebih kecil, sorry, lebih besar atau sama dengan 70, maka predikatnya kurang. Di sini 70 kurang, gagal. Lebih kecil dari 70, maka predikat gagal. Kita cek di sini. Ada gak? Oh, ada ya. Ini 60, predikatnya gagal. Kalau di sini kita rubah menjadi 30, 40, maka di bagian predikatnya berubah menjadi gagal. Oke, kawan-kawan. Gampang ya? Gampang lah. Saya rasa itu saja materi kita pada hari ini, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas rumus if bertingkat. Jangan lupa support channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya dan komen di bawah. Thanks for watching this video. See you next time.